Karena Gue nggak mau Sintayong balik. ya lu kan beberapa kali nih. Karena namanya gue udah terlalu selalu wangi gue ya. bilang gue nggak Ya, mau. karena Gue juga gak setuju Sintayong balik. Kalau gue as a supporter Kenapa? ya lu berdua deh. Gua dulu. Ya, silakan. POV lu. Yang gue takut kalau dia balik ke sini, yang kata Teti tadi, lu itu cuma jadiin bahan buat ngebuktiin kalau Sintayong itu udah nggak layak. Kalau gue, lu inget gak waktu pemutusan kontrak kerja sama Sintayong secara sepihak? Ya. Gimana perasaan orang yang sudah melatih kita sepenuh hati tapi diperlakukan seperti itu? Ya. Siapa yang berani menjamin kalau Sintayong balik ke timnas Indonesia, kejadian ini gak akan terulang? Ya. 6. Biarkan setiap pemain timnas untuk bebas bersuara. Sabar. Ini. Gini. Lagrande nggak mungkin dong ngomong kayak gitu kalau tidak pernah terjadi harusnya. Betul. Contohnya siapa pemainnya? Nobody believes in us, but we believe. Well, Indonesia have steadied the ship. Wonderful from Jakub Sauri. There's a real chance here. The back post. Martino Ferdinand. Dulu kita semua percaya saat nama Sintayong disebut. Harapan tumbuh, disiplin, kerja keras, semangat juang. 3 hal yang ngebuat kita semua berani bermimpi ke Piala Dunia. Tapi di tengah jalan semua berubah. Perubahan pelatih mengguncang ruang ganti. Dari tangan dingin STY menjadi yang katanya nama besar Eropa, Patrick Kluivert. Yang katanya akan menaikkan kelas timnas kita. Kadang mimpi kita tuh gagal bukan karena kurang usaha. Tapi mungkin emang sengaja digagalin aja. Kapan ya kita bisa berharap ke Piala Dunia lagi? Ya ini bukan soal kegagalan, tapi ini soal luka yang harus disembuhkan. Di episode kali ini kita akan membahas kegagalan ini siapa yang harus bertanggung jawab. Selamat datang di ruang paling jujur di sepak bola. Kami bukan pemain. Kami bukan pelatih. Aku bukan gerbong Belanda. Tapi kadang obrolan kami lebih panas dari ruang ganti timnas. Oh, gelo. Serius ya? Enggak, maksudnya apa? Bukan gerbong Belanda. Tadi lu bilang. Enggak apa-apa. Kenapa, Ted? Ada hubungannya sama Poni nggak? Poni lu kan kayak itu opa-opa Korea. Iya, nggak usah bawa Belanda lagi lah. Bahas next. Nah, ini kuping kok panas nih kalau dengar Belanda nih. Wow. Ini pertanyaan gue nih, kenapa kita tiba-tiba bersair-sair gitu di awal-awal nih? Ide siapa Iya nih. Ini baru loh ini. Enggak, ini kan pengungkapan kekecewaan kita. Anjay. Lu kecewa enggak? Kecewa lah. Lu kecewa enggak? Biasa aja udah. Iya. Kecewa. Pasti kita semua kecewa banget. Dalam hati kecil ini kalau dibelah nih, sakit hati banget kecewanya. Gara-gara apa kecewanya? Dan Mulai. Kita hari ini bebas kan Pak Andre soalnya. Iya benar. Iya, kemarin tuh pas undang Pak Andre agak-agak kurang apa ya? Agak nahan kita ya Kang Didi ya. Karena takutnya kita kelepas yang ngomong kotor depan Pak Andre gak enak. Iya kan. Nggak sopan, iya. Cuma Tapi ternyata Pak Andre bikin hype keberapa kemarin? Sampai 9 top 9 ya. 9 Indonesia ya. Gua ngeliat terakhir 9 sih. Gokil. Di Gimana Indonesia tadi? loh itu. Ngomong apa? Ya intinya kita hari ini bakal ngebahas Iya. pemecatan Coach PK. Oke. Udah resmi out ya? Udah resmi out. Si kawan ini. Terus Yang ini? statement Out itu. dari kapten kita Sekarang apa tuh? di Instagram Oh. dari Bang Jai, dari Ferdo. Oh bukan Asnawi, kan kapten kita Asnawi. Bukan dong. Statement federasi kali. Statement federasi yang disampaikan melalui Jai. Nah, Itu kan maksud lo? Kalau lu Verdong sama Pelo Pesi juga. Itu. Kemudian kita akan bahas siapa yang akan menggantikan Sintayong. Siapa yang bakal cocok menggantikan Sintayong. Terus kita juga bakal bahas gimana sih kembali Sintayong nih ternak ada mumpung ada ternak Sintayong kali ini. ada Jadi pro kita kontra. hari ini full bahas si keringat. Ya. Si keringat bener dong. Keringat. Si keringat. Terus statement kapten. Betul. Statement federasi yang disampaikan melalui kapten. Sama. Sintayong. Oh, siapa yang cocok siapa yang cocok menggantikan Sintayong? Sintayong Patrick? Ya. Dan apakah Patrick, sorry. mungkin Sintayong kembali? Oh. Karena dari kemarin dia cukup bersuara nih. Ayah is back. Ayah is back. Ayah is Tayong back. is back. Tayong is back. Lu Iya, kan Bang. dapat info nih. Katanya Yang ketawa mulu. 80% Sintayong kembali. Lucu Kan nih. info. Tapi sebelum ke sana kita bahas dulu. Nah, Ya. Ya. Pemecatan Patrick Kluivert
Menurut lu tepat nggak? Mantap. Gue suka nih. Suka nih. Gantungnya mantap lo ya. Iya, Udah luar hype biasa. 9 kita udah. Udah. Makanya Improve. kalau mau nonton ya nonton sampai habis. Iya. Lanjut. Pemecatan Patrick Kluivert layak apa enggak? Silakan. Dari gue dulu kali Bebas, ya. Boleh, boleh. Bebas. Akhirnya keluar juga. Apa gimana? Itu dia. Gue capek. Bener-bener gue capek. Ya Allah. Permainan timnas mana, identitas timnas kita di mana? Tahu nggak, hampir 12 bulan begini. On fire. Sesuai dengan statement ketum. Menpora. Ketum. Yang benar apa Menpora nih? Hah? Yang benar mana sih? Dirgantara. Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa jadi Ketum. Oke. Sesuai dengan statement ketum PSSI. Hampir 12 bulan bekerja bersama. Ya kan? Ini PSSI-nya doang sih, akun PSSI. Ya. Ya. PSSI juga. PSSI juga Iya. deh. Hampir 12 bulan bersama. Ya 12 bulan kita ngapain aja, Ted? Pokoknya dari tanggal sekian apa? Tanggal berapa tadi pecat? 6 ya? 6 Januari. Udah dari mulai situ udah jijik banget lah udah. Bukan marah lagi udah jijik udah bosan. Itu di hari yang sama ya? Pengangkatan si Keringat sama pemecatan Di hari Taeyong yang ya? sama. 6 Paginya, Januari berarti. paginya Iya, iya. pecat. Iya. Paginya kan bilang pecat. Tiba-tiba Fabrizio kan. Fabrizio dulu umumin. Tapi pemecatan ini Fabrizio nggak? Telat. Telat ya? Besoknya apa malamnya gitu. Aneh tapi ya? ada juga. Ada. Aneh tapi ya? Telat saya. Tapi dari sini kita tahu kalau mecat pelatih itu nggak perlu izin sama exco. Ya, benar ya? Benar kan? Emang iya? Ya kan rapat exco-nya belum. Iya, rapat ekskul belum. Sekarang belum. Nah, itu satu. Yang kedua, berarti STY lebih spesial dibandingkan Patrick Kluivert. Kenapa tuh? Kenapa bisa begitu? Pemecatan STY pakai preskon nggak? Enggak. Pakai. Pakai. Di Pakai. preskon, di preskon. Justru preskon. Di Iya. tempat yang proper, Iya. wartawan. Ada media. Patrick Kluivert. Postingan IG. Hah? Dari situ kita bisa lihat bahwa STY dihargai lebih tinggi sama federasi dibandingin Kluivert. Menurut gue itu. Dan bahkan si Keringat ini nggak muncul ke Indonesia. Itu parah banget. Langsung sih. pulang. Langsung balik. Jadi pemecatannya via chat kayaknya dah. Menurut tuh aneh banget gak sih? Aneh. Aneh banget tuh. Ini selesai. Ini pertandingan yang pertandingan penting banget buat kita. Ya kan? Kelar pertanding, Bang Jai semuanya nyamperin fans, ya kan? Iya. Berterima kasih dong, wajar dong. Mereka semua diem. Diem. Dia diem aja kenapa nih? Diem dong. Udah cair. Tiba-tiba pulang. Tapi kemarin kata lu udah cair. Makanya langsung cabut. Jalan-jalan mau liburan. Iya, Iya. mungkin mau jalan-jalan dia. Nah, Cair apa ini? Cair apa? Kita lihat aja, abisnya dia lagi nyantai-nyantai di Ibiza Spanyol ya kan? Nah. Bukan Spanyol. Tapi di luar dari perlakuan Patrick Kluivert tidak menemui supporter, terus langsung cabut ke Belanda, layak dipecat nggak sih dari hasil? layak lah. Layak lah. Layak banget. Layak banget. Lu mau ngeliat alasan lu pertahanan dia apa? Kalau dibalik pertanyaan nih, alasan mau pertahanan dia apa? Kalau emang dia nggak layak dipecat? Nggak Secara progresi permainan nggak ada. Nggak ada. Pemanggilan pemain ngaco. Iya. Pemilihan pemain ngaco. Iya. Gue tahu. Dia jadi konten buat flashball, tau nggak? Lucu aja ya. Troll football, tau Iya. nggak? Nah itu. Buat konten-konten yang lucu-lucuan aja jadinya. Iya. Tapi Akhirnya walaupun mereka ini- sedikit terlambat keputusannya, tepat ya? Kan lumayan terlambat tuh keputusannya. Tunggu ramai dulu. Kalau aku sih ini sih nggak layak PK dipecat. Apalagi. PK tuh nggak layak dipecat. Emang nggak layak dipakai. Yang milih dia orang gila. Yang milih dia. Bodoh yang milih dia tuh. Pemain. Emang nggak layak dipakai. Udah kok. Tapi aneh ya, maksudnya siapa sih orang pertama yang dulu rekomendasi nama dia. Maksudnya dari sekian banyak orang nih, Ya. pelatih nih. Kenapa bisa muncul dia? Nama PK. Itu kejiwaannya harus dicari sih itu siapa Kan itu. katanya kan dia datang di saat hari Natal kan, liburan Natal. Enggak, pertanyaan gue, siapa yang manggil? Siapa Erik dong? Enggak. Enggak Kan dong. gini Kang, kan ada beberapa pelatih tuh katanya yang mau di-hire, tapi satu pelatih ini yang mau datang. Iya, pertanyaan gue, siapa yang nge-shortlist nama dia muncul? itu. Karena kan Kang, secara historis kepelatihan, Oh. gak mentereng dong. Lu Itu siapa ya? dari Taeyong nih, Taeyong secara pengalaman pelatih, Ya, di negara apalagi ya, jauh lah sama dia. jauh. At least Taeyong udah mimpin tim di Piala Dunia. Iya, itu maksud gue Udah kan. ngalahin mantan juara dunia. Juara Champions Asia. Nah, Enggak di ini lagi ngomong Piala negara. Dunia. Ngomong Piala negara Dunia. ini. Ngomong negara. Enggak mau. Ada jijik nih sama si tadi nih. Siapa namanya? El apa?
El keringat sekarang. Ini lagi ngomongin Piala Dunia ini. Ini Piala Dunia kita ngomongin nih. Tapi kan lu inget kan kalau Pak ET itu bolak-balik ke KNVB kan saat itu. Iya. Mungkin dibisikannya pas lagi main ke KNVB sama federasi. Berarti diomongin sama KNVB. Federasi ke federasi. Iya, maksud gua dari KNVB merekomendasikan nama Kluivert. Federasi Belanda aja juga nggak bakal mau pakai dia jadi pelatih. Iya. Ya makanya dikasih ke kita. Mungkin jadi asisten waktu itu kan. Apaan? Van Gaal Asisten 2014. Van Gaal kan. Mungkin dia dibisikin kali nih. Lu mau Siapa nih, pelatih? Megan? Lu mau enggak bisa gua orang KNVB nih, gua Oh, iya. KNVB. Terus gua Pak Erik nih. Lu mau gitu ya. pelatih bagus kan nih buat gantiin si Tayong nih. Tapi emang suka keringetan aja. Minusnya. Nggak apa-apa sih. Siapa emang gitu? Budget masuk nggak? Masuk. Gas. Itu siapa yang ngomong? KNVB. Mungkin. Kita nggak tahu. Ada lagi nih. Bukan kan? Bisa diatur-atur nggak dianya? Wah. Lu jawab dong. Kan PB bisa diatur-atur nggak nih pelatih gitu? Samping lu lagi gua. Males banget gua. Maksudnya diatur. Maksudnya mengatur itu maksudnya diatur-atur itu Maksudnya bisa ngikutin- memberikan sesuatu yang bagus. Ngikutin regulasi ya. Iya. Jadi diatur sesuai regulasi. Iya, tolong dong. Kan dia kan datang ke negara orang kan. Bisa Iya. dengerin nggak peraturan negaranya. Tadi dikit nggak ngaruh ya. Tapi bentar dah. Eh. Lu baca semua kan statement pemutusan kerjasama Iya. yang diposting? Baca. Menurut lu gimana? Di situ kalimatnya tuh mengakhiri kerjasama, sepakat mengakhiri kerjasama. Mutual. Bukan dipecat. Mutual termination. termination. Ya. Tapi ada satu ini langsung aja ya karena emang udah rame. Gue ngeliat di salah satu YouTube-nya si Yusa Nugraha dia Ya. menjelaskan bahwa si Patrick Kluivert dan jajarannya ini yang meminta memutuskan kerjasama dengan federasi. Lu Serius? nonton. Silahkan nonton. Nih di sini. Yusa Nugraha Iya. yang ini yang Karena diaspora kan? karena adanya ancaman tit sama rasis. Kalau memang itu benar, gue sangat nggak mendukung untuk tindakan rasis Iya, Iya, betul. Sepakat ya? Pasti kalau itu. Cuman yang jadi masalah, ini cuman dia doang yang tahu. Emang nggak ada- kasus ini. iya sih, gua Nggak ada tahu media. deh. Iya, Emang ada gue juga media? nggak tahu. Nggak ada kan? Nggak ada yang beritain ini. Ya? Jadi yang diangkat sama Yusa ini, maksudnya yang statement di Yusa, ini Kluivert yang minta mundur berarti. Tim kepelatihannya berarti ya? Kita dengar. Gak cukup kan? Nah, di video ini aku juga ingin share beberapa info yang aku baru saja dapatkan dari sumber yang cukup terpercayai dan kalian semua kenal dengan bapak ini dan aku juga cukup kaget setelah mendengar kabar ini. Ya guys, aku ingin bilang kalau aku sangat setuju dengan kritik. Menurutku sendiri kritik itu harus dan juga perlu untuk kita bisa maju. Tapi dari informasi yang aku dapatkan bahwa semua staf kepelatihan timnas Indonesia itu memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan PSSI itu karena mendapatkan kritikan yang lebih dari kritik, sudah ke arah rasis dan juga ancaman ya menurutku itu sangat mengintimidasi guys, karena ketika sudah mengancam sampai Gimana? Emang ini diangkat berarti ini? Enggak, gue belum pernah baca jujur. Gue pernah baca. Oh, ada? Beberapa hari yang lalu ada yang angkat juga. Cuma gue lupa media apa. Tapi gini deh, ini kan taruhlah itu benar. Waktu zamannya itu Tayong? ayah lu, itu ada nggak kayak gitu? Karena NTT yang lebih tahu. Enggak, maksudnya zamannya STY ada yang ngebully nggak ada atau apa? Oh, kalau zaman Bukan- STI kita tahu sendiri ngebulinya gimana. Bukannya siapa aja dibully ya? Iya, siapa yang disikat. Ya kan netizen yang budiman ini kan siapa aja yang Oh, bully? STI dibully tuh segala macam yang disebut Tuhan lah, inilah macam lah. Tapi kalau kalau ini faktanya begini ya, kan kita nggak tahu nih. Iya, faktanya kita gimana nggak ya. tahu. nggak Maksud tahu. gua kalau emang faktanya ada sampai ke arah situ yang ancaman lah terus rasisme dan dia minta mundur, make sense jadinya. Cuma kalau faktanya itu. Tapi kalau faktanya bukan itu, kan kayak dibalik dong faktanya berarti. Playing victim banget. Kayak playing victim jadinya seolah-olah dia yang tersakiti anjir. Lu udah gak guna lu. Ya makanya kita ngeliat aja Kamu nih, Gun. misalkan itu faktanya benar ada kayak gitu, tapi gua rasa bukan alasan yang pas loh. Kayaknya semua negara siapapun lah pelatih yang Ada, ya. apalagi negara-negara besar yang harus targetnya Piala Dunia, Piala Eropa gagal pasti ada. Tapi Ancaman untuk ya? jadi alasan, iya ancaman pasti ada, tapi bukan jadi alasan untuk mundur sih menurutku. Sabar. Itu biru tuh mic-nya. Kejat sekali. Lupa gue syuting tadi. Lanjut. Iya, gue jadi sekarang ya dengan segala dinamika yang ada, apalagi kebohongan-kebohongan yang udah mulai kebuka satu-satu, gue terus terang agak ada Trust issue. Iya. Sama siapa? Siapapun. Jadi we can trust anyone. Yes. We cannot trust anyone nih berarti. Iya. Are you sure? Termasuk kita. Itu artinya apa? Kita nggak bisa percaya siapapun. Nah gitu. Tapi sebenarnya poin yang mau gue pertanyain itu tadi statementnya
pihak Patrick Kluivert yang memutuskan untuk menghentikan kerjasama. Iya. Enggak, tapi Jadi dia ngundurin diri kan? Iya. enggak, ini kayak opini gue Tapi ya. ini beda sama postingan yang ada di PSSI. Enggak, sorry, gue nggak tahu tadi dari statementnya Yusa dia cuma bilang kalau tim kepelatihan itu akhirnya memutuskan untuk setuju untuk pengertian kerjasama. Menurut gue belum tentu mereka yang ingin memutuskan kerjasama tahu maksudnya dari statementnya. Jadi maksudnya ya dari PSSI mungkin mau mutusin, maksudnya mereka nggak ngebela gitu loh, kayak maksudnya ngerti nggak sih maksud gue? Kayak maksudnya nggak, oh kenapa kita diputusin nih, nggak gitu. Jadi kayak udah setuju deh. Lagian juga gue udah dapat ancaman gini-gini. Seandainya ini bener ya, karena kan ini diangkat sama PSSI kan mutual. Iya. Berarti kalau mutual tuh si federasinya mau mutusin dia, Dan dia mereka juga mau setuju deh, mundur. oke gitu. Tapi make sense mutual, akhirnya mutual. Ya Iya. nggak? Sama-sama setuju. Sama-sama Tapi setuju. mungkin dari alasannya mereka ada backup alasannya adalah ya udahlah gue setuju, orang gue dapet ancaman gitu. Tapi setahu gua Han, ini koreksi tuh kalau salah ya, mutual termination itu pesangonan lebih kecil daripada lu yang terminate. Iya, Beda. Benar. Makanya nggak jadi 80 M, jadinya 30 sekian. 80 M itu akumulasi Kang. Satu Total. gerbong. Satu gerbong. Oh. Dianya doang si keringat ini 30 M. Ya nggak bergunain aja segitu ya dapat gaji ya. Iya. Tapi yang dipecat jadi siapa sih? Dia, Vandenberg, Frank van Kempen. Gua nggak tahu. Pastor Lanzat nih gua nggak tahu. Iya. Pecat juga. Pastor Lanzat juga pecat. Pokoknya yang dipertahankan kan cuma si Montahama Sama Zuirs ya. Berarti yang non teknis dong. Sama si Iya. itu. Karena di situ statementnya tertulis Jordi secara Cruyff semua. juga. Iya, yang non teknis Technical berarti. director, Yang bukan bagian pelatih. Iya. Tapi apapun itu kalau memang ini benar ada rasis dan Ancaman, itu, iya. ya kita juga Sangat Sangat tidak menyayangkan kejadian membenarkan, itu ya. tidak setuju dengan itu semua. Betul. tentunya. Kalau benar. Iya. Gua kan paling gak suka sama propaganda gini Iya. kan. Benar. Tapi Iya. itu bukan sesuatu yang patut untuk dilakukan, patut Iya. dicontoh, itu bukan sesuatu yang benar ya. Oke. Setelah kita bahas ini, kira-kira siapa pelatih yang cocok untuk sementara ini? Ya, nggak tahu untuk sementara atau untuk jangka panjang langsung. Yang cocok untuk menggantikan Patrick Kluivert dengan beberapa orang yang masih ada di timnas kita kayak si Jordi Cruyff. Jordi kan bukan pelatih dong. Enggak, maksud gua. Maksudnya masih ada jajaran Iya, FIBA apakah dan tim nasional. pelatih ini dari Belanda lagi Iya. untuk menyelaraskan filosofi atau kita bakal ngambil dari Asia atau dari negara lain? Pertanyaannya buat kita bertiga doang kan? Yang Iya. itu nggak Itu usah nggak. tanya kan? Pas jawabannya. Ya, aku ada juga sih nama sebenarnya. Oh, Oh, ada. boleh. Ini namanya nama dari kita atau nama yang udah tersebar aja nih? Nama yang udah tersebar ada 4 nama. 4 nama aja yang gede ya. Yang paling tergaung ya? Iya. Jajang Yang Nur pertama- Jaman. Enggak dong. Oh enggak. Fariusa ini? Enggak masuk. Kasih S. Ada Jesus Casas, Oke. kemudian Irak ada ya? Luis Van Gaal, Oh, itu yang lagi ramai banget ya. Alex Pastur, dan terakhir Sintayong. Yang Uzbek enggak ya? Ada Timur. Oh, sama Timur Kamadze. Kamadze. Sorry, ada 5. 5 ya? Itu yang paling gede. Lu nggak ngebahas itu Boyan Hodak. Boyan Hodak tuh banyak loh suaranya. Thomas Tuchel. Itu juga bukan Thomas Tuchel, enggak Thomas Tuchel sudah Van Gastel. Van Gastel. Iya. Si ini siapa yang PSM yang enggak digaji? Bernardo Tavares. Tavares juga masuk list. El Garo pun juga El Enggak, Garo. tapi gue nggak tahu ya. Ini boleh disepakati boleh enggak? Gue sih nggak setuju kalau mantan pelatih Ligue 1. Setuju. Iya. Kalau gua ya, kita kan mau step up deh. Gue setuju itu, gue setuju itu. Ya enggak? Ya, betul. Masa mantan pelatih Ligue 1? Sorry banget. Gue setuju dengan. Tapi STY tadi udah masuk ya? Udah Udah masuk. Masuk. Kalau ini di luar STY dulu. Kita pilih yang selain STY dulu nih, kira-kira Iya. siapa yang cocok. Oh, Siapa dulu? Udah ngalir aja. tapi kan lagi rame Luis Van Gaal nih, kita syuting hari Minggu. Minggu. Besok Besok katanya bakal ada Nah. press conference besar, pengumuman besar dari Siapa Luis sih yang Van Gaal. bikin media luar. Media luar, The iya. Touchline News yang bikin berita di itu. X. Yang jadi problem adalah The Touchline, berita besar ini itu tentang Luis Van Gaal-nya, nggak ada hubungannya sama timnas sebenarnya. Nah, yang mengkaitkan Konspirasi. Iya, karena dia kebetulan dia orang Belanda. Dia orang Belanda. Pak Erik minta waktu 2 hari. Jadi timeline-nya sama. Dicocok logiin. Sebenarnya kalau dipikir-pikir secara make sense nih, menurut gua ya, nggak mungkin Luis Van Gaal. Nggak mungkin. Iya. Banyak. 74 tahun. Iya, umur 74. lebih tua dari Dari bapak gua jelas. Dari Kakek Dari gua, presiden. sebagai kakek gua lah. Hah? lebih tua dari presiden kita kan? Umurnya. Pak Prabowo berapa? 74. Sama 72. seumuran. 7 ulang tahun 74. Lu Oh, presiden iya. sendiri gak tahu. Ya pokoknya ya udah. Iya betul. Apalagi Iya. Nah, selain umur. selain umur, dia terakhir ngelatih sebagai pelatih itu 2023 di timnas Belanda. Sekarang statusnya adalah konsultan di Ajax. Masih sampai sekarang. Konsultan nih. Konsultan. Gue nggak tahu konsultan apa.
Obat gigi mungkin obat Karena di gigi. Transfermarkt tulisannya konsultan doang. Ya. Iya, iya. Dia bukan bagian dari youth development, tulisannya konsultan doang. Berarti kan secara nggak langsung nih menunjukkan mungkin dia secara stamina udah nggak capable buat menjadi latihan. Gua Karena setuju. emang baru sembuh dari sakit kan. Iya, itu juga. Jadi menurut gua Luis Van Gaal kayaknya nggak mungkin ya, nggak make sense kecuali dia lagi BU. Gak mau urus segituan, BU apa lagi? Mana? Lo bayangin ya, tiba-tiba nih dia dapat tugas dari PSSI, lo coba pantau tuh ke Malut. Terbang. Tiba-tiba Itu bos. pantau lagi tuh ke Dewa. Wah, Iya. Rul, tapi kalau orang BU apa aja dijabanin? Umur segituan dia udah ngelatih Barca, ngelatih MU. dia duitnya banyak sih. Duit ngelatih timnas itu lebih kecil daripada ngelatih klub. Kenapa lu lawan statement gue sih bukan didukung aja? Yang enggak. Biar seru konten ini harus saling lawan. Ada lucu nih. Ya, coba Coba. setengah. Ulang. Ya udah bener kalau BU kenapa? Hah? Iya BU dia. Iya, Luis Van Gaal BU. Ya mau lah dia ngelatih Indonesia. Sebenarnya Enak. kayak sih. Paling nggak kan dia 12 bulan ke depan Luis Van Gaal bisa dapat duit, paling cabut lagi. Kayak siapa? Terus nggak mau ngapain? Mending 12 bulan. Ini di kontraknya 2 tahun. Nanti Pipa SD kalah, teriak nih STI balik lagi, dipecat, dapat berapa bulan. Pesangon ya. Pesangon. Nggak dia baru sama matchday, belum nyampe ke Malut dia. Udah pulang gue duit Udah dulu banyak. dipecat. Tinggal uga. Lagi on fire banget ya hari ini. Lagi on fire banget ya. Suka deh gue. Kali-kalinya lagi bagus nih. Masuk. Bilang. Iya masuk loh. Lagi on fire. Jadi gimana? Nggak usah Belanda-Belandaan lagi nih. Kalau enggak lah, kalau gua enggak, bukan Luis Van Gaal. Siapa? Kalau gua pribadi ST balik. ST balik. Dulu di luar ST Di luar kan. STI nih. Gua pukul nih. Iya, jangan ST dulu. Di luar ST ini. Iya, masuk Iya. STI nggak ada kan ST dulu. nanti. Sebenarnya sih gua pengennya Jesus Casas ya sebenarnya. Kasas. Sebenarnya, tapi katanya Casas lagi kencang banget ke Singapura. Singapura. Katanya udah deal katanya. Kenapa sih pada suka banget sama Kasas? Dia kan nggak pernah ke Piala Dunia selain sebagai asisten. Tapi gini Kang. Dia kan berani ngelawan Federasi Irak, itu seru tuh. Kalau yang suka-suka ngelawan seru. Dia kan katanya konfliknya Oh kan makanya dipecat gara-gara ngelawan. katanya gitu, katanya agak ada konflik kan. Tapi enggak. Kemarin lu tinggal Ada video. konfliknya. Ketua Federasi Irak Eh. itu dimaki-maki di iya, stadion. gue lihat. Gara-gara Irak gagal lolos langsung. Iya, gue Dan lihat. itu yang nggak akan pernah terjadi di Di Bangladesh kan. Timur Leste, Timur Leste. Iya, Bangladesh. Iya, di Bangladesh yang di Kemang tuh enak tuh. Benar. Enak tuh. Benar. Di Timur Leste. Oh, lucu sih di gua Brunei, ini. Di Brunei itu nggak akan pernah terjadi. Jangan terjadi ya. Gak akan terjadi ya. Apa terus? Dimaki-maki. Gue kalau bisa ini gara-gara lu ya, gara-gara lu Nggak ya. gagal kan? Ganti kan Kasas diganti sama si Graham kan. Iya, Graham. Jadi Marcus. siapa yang nyamperin ya? Disamperin di. Coba lu bayangin. Iya, Kalau terjadi di tanah negara tanah. Singapura. Iya. Timor Leste. Wah gila. Weh, kau Dor. Kalau Timor Leste ada lapangan gitunya kan ada parit Nggak gede gitu. bisa. Nggak bisa lah. bora-bora nunjuk-nunjuk, lu salah posting aja. Tapi kaptennya Irak siapa? Jalal Hasan. Ah. Yang kiper. Iya. Heeh. Ngeposting nggak? Lu ngeliat nggak? Ngeposting apa? Ya kan. Gagal lolos langsung. Iya. gitu. Enggak lah, kan Enggak dia, lah. dia masih mau lolos ke ronde 5 dia. Lolos dia. Enggak, tapi kan Keren, itu aja sebenarnya ya Irak kan masih bisa berjuang lagi, tapi supporter tetap kayak ini gara-gara lu harusnya kita lolos langsung. Iya. Apalagi ini udah kan- lolos Apalagi yang nggak lolos. Timor Leste. Thailand nggak lolos kan. Tiga Madampang dimarahin Madampang. Berarti kan si supporternya Irak ini kan menyalahkan federasinya Irak kan? Iya. Dari pemainnya ada ngebelain ketua federasi Irak. Nggak Kayak lolos. Ali Jassim, Ali Jassim Zidane nggak Iqbal. posting. Lah, nggak tahu. Enggak, mana tahu Ali Jassim posting. Semua yang dilakukan oleh ketua Federasi Federasi Irak sudah sangat baik, apalagi mesti nggak ada yang Kalau bukan si ketua Federasi Irak ini ya nggak akan ada apa-apa ya gitu. iya nggak tahu, nggak ada ya Ali Jassim gitu. Nggak ya. berani juga kali soalnya udah disamperin begitu kan. Ini ketua Federasi Irak ini berkawan kok saya sama Federasi Singapura. Seneng banget mecat-mecat yang lagi bagus. Federasi Singapura. Singapura. Iya kan suka banget yang suka mecat-mecat pelatih lagi bagus. Gue nyapu diri gue sendiri nih, gue pukul nih. Oh, itu Singapura. Thailand aja bing. Gue bingung nyapunya kalau Singapura. Nggak, pokoknya kita kalau dia nggak usah kita sapu. Iya, gue udah dulu. Kalau lu tadi siapa? Jesus Casas. Gue suruh pengen Jus Casas. Lu kan? Tebing dulu dah. Jadi Kasas. Jesus Casas. Iya kan aku kasih tadi ininya. Enggak, Yus Kasatsu dia ribut sama Adnan Dirjal. Enggak, aku senengin. Oh, Adnan Dirjal. Senengin gitu. Ketua Federasi Irak. Iya. Nah gitu Kang. Kita. Jadi ribut sama si Adnan Dirjal. Kiri kanan gua nih. Aku langsung detail. Iya, ade Adnan Dirjal. Kan makanya aku seneng Jesus kan. Iya. Oh, lucu banget hari ini sebenarnya. Tahu-tahu. Iya. Jadi sekali ngelawan ketua federasi. Tapi make sense kalau supporter maunya Kasas sebenarnya. Karena
berkali-kali ya gue udah bilang nih, gue pribadi, pelatih di sepak bola Asia itu harus pelatih yang pernah Megang tim Asia. minimal megang klub di Asia atau Liga satu lah. negara. Asia ya, Liga kan ACL kualifikasi. Iya, tapi itu kan mediocre. Dia lah. Nih Kang, kalau dibandingin Kasis sama Tayong nih, Nah, kita head to head ya. jangan nama Tayong, ada nama lain. Siapa? Timur. Enggak. Gue percaya sama Bung Ropan, dia nyebutin Paulo Bento yang akhirnya Oh, dibahas di kontrak. Wae, Iya. Paulo Bento. Itu juga bisa. Itu Boleh, speknya Itu Udah lebih lagi di bagus. Piala Dunia lagi kan. Itu lebih bagus. Piala Dunia 2 negara, Portugal sama Iran ya? Korsel. Korsel. Iran Oh, Korsel, sampai sorry, 16 sorry. besar. Iya, Iya, Dia bawa Euro juga. Terus dia di UAE juga. iya. Klubnya klub di Asia juga. Speknya jauh lah. CV-nya sih Iya. mentereng banget ya Paulo Oke, Bento. umurnya masih 56. Tunggu, Iya. pertanyaan ini, sanggup bayar nggak? Eh, Federasi Timor Leste ya? Sekarang Federasi kita. Oh, iya. sekarang itu kalau gue ngelihat gerbong Belanda 14 orang, tolong nih. Iya sih, siapapun bisa dibayar. betul. Percaya sama gue. Kenapa giliran Enggak, dan lolos dengan sih? dengan cara federasi ngelakuin kayak gini, berarti kan ngebuktiin federasi itu duitnya banyak kan sebenarnya. Iya. Tayong aja belum kelar. Pokoknya jangan bilang federasi kita nggak punya duit. Lo mau siapa aja, kita kan tinggal nuntut doang sebagai supporter. Iya. Lo pengen timnas yang bagus, cari pelatih yang paling bagus, yang Dan- paling mahal. Dan kita berandai-andai ya, Paulo Bento masuk nih. Iya. Prestasi timnas kita naik. Hmm. Lu jersey mau jual 2 juta laku. Iya. Siap gue beli. Tiket stadion 500.000 yang paling upper ya, laku. Kalau nggak, kalau terkadang mahal, mending ambil timnya Joakim Blue aja nggak sih? Kalau emang terkadang mahal. Nggak bisa. Kalau gua nih balik lagi Ted, kalau dia nggak pernah ke klub Asia. Mancini tuh udah ngebuktiin Ted. Mancini tuh juara Euro anjir. Ini juara dunia soalnya. Tapi nggak pernah make. Marcel Lippi tau, Marcel Nggak Lippi. Nah, Pelatih Itali. Nah. Korea. Ke Asia juga Cina. Nah, Cina. selesai juga. Kalau lu siapa? Kalau mah hiding ya. Nih kalau gua, kasus itu make sense kenapa Kang? Irak sama Kasas, itu kasusnya sama kayak Tayong sama Indonesia sebenarnya. Kenapa? Irak itu tadinya nggak diperhitungin. Terakhir dia berprestasi 2007 kan. Kerak, iya. Piala Asia itu ya. Iya, abis itu ngilang. Nah sekarang, Lagi bagus. ingat gak sih lu Piala Asia kemarin? Irak tuh juara grup anjir. Dia ngalahin Jepang. Iya, Dia kalah 16 besar ketemu Jordan. Jordan tuh finalis Piala Asia. Dan Pertanyaannya, juara ya, walaupun dicurangi. Dicurangi harusnya juara lawan Qatar. tapi kenapa dia dipecat? Itu alasannya apa? Setahu gua nih koreksi kalau salah, dia ngundurin diri bukan pecat. Karena Gua nggak tahu. mau diatur kali. Sama Adnan Dirjal. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Kalau Kalau siapa misalnya dia? alasannya karena kayak gitu, gue setuju. Sekali ada yang alasan dengan lawan Anda. Gue suka pelatih-pelatih yang punya karakter, yang punya pendirian. Yang dia nggak bisa di. Iya. Emang ada yang bisa di. Emang ada yang bisa di. Ada. Kenapa begini-begini? Emang ada yang bisa digede-gedein. Kalau lu siapa Kang? Iya. Kalau lu siapa Kang? Paulo Bento gue. Paulo Bento. Kalau gua Timur Kapadze, Uzbek. Uzbek. Dia berdua Yesus Casas. Lu Kasas juga Bing. Kasus lah, kan suka ngelawan federasi. Iya. Kalau si Kapadze itu dia statusnya itu tadinya pelatih timnas U23. Iya ya. Uzbek yang bawa Uzbek ke Piala Dunia. Bukan. Oh enggak ke Olimpiade. Olimpiade Ah. yang ngalahin kita. Ya. Lu lihat tuh, Yang lu masih muda ya? masih 41 tahun. Pelatih. Lu cek Indonesia lawan Uzbek, sengeri apa tuh Uzbek mainnya? Iya. U23. Kurung kita. Timur Kapadze itu 2007 main di GBK. Pemain kan? Iya, pemain. Iya. Piala Asia Uzbek. Piala Asia yang juara Irak. Dan dari Bung A1 juga dia sudah hubungin Oh iya, Timur Kapadze. Bung Harpa. Iya, gue dengar podcastnya tadi katanya. Menarik sih. Iya, dia oke-oke aja. Cuma positif lah gitu responnya. Belum yang iya kan. atau apa. Iya. Nah, masalahnya status dia itu dia kan tadi pelatih U23. Dia naik jadi caretaker-nya pelatih senior yang sakit itu. Ya. Akhirnya Mundur diri, Uzbek itu iya. lolos ke World Cup dengan dia. Di bawah dia ya. pas Iya, dia akhirnya berdagang. ketika lolos diganti sama Fabio Cannavaro. Cannavaro. Dia sekarang jadi asistennya Cannavaro. Kenapa ya? Cannavaro prestasinya apa ya? Nama doang kali. Gue nggak Kayak tahu. Clifford dong. Iya. Enggak, tapi gue baca dari ada salah satu media-media gitu kayak gue lupa apa, pokoknya media-media yang di IG gitu-gitu. Dia bilang, nah ini nih baru Montero ini Cannavaro emang iya. Nah, kayaknya gue juga nanya. Kenapa aku udah ngasih apa sih? Sambil ngomong gue cari. Kurang Cannavaro. Gue kan Sebagai pelatih ya? Iya, sebagai Nah, karena kalau misalkan enggak berarti apa bedanya sama Clifford? Iya, bentar. minimal prestasi lah, entah juara seri B. Takutnya gue salah nih, maaf ya, ntar Ya. dihujat juga nih. Udah berapi-api di awal begitu. Kalau gua malah pengen Carlos Queiroz. ini Panggilan Oman, dulu. berarti sekarang Oman. Umurnya Pelatihnya Oman 72. sekarang. Iya, benar. Umurnya 72 tapi karakternya mirip-mirip sama ST gini cara mainnya.
Ya kan sampai 2026 nih. Aki-aki Nah, lagi. jadi kita masih punya spare waktu, kalau gue ya, masih punya spare waktu 2 tahun. Jadi untuk saat ini dipegang sama pelatih lokal dulu, kita membenahi internalnya dulu nih. Nanti kalau udah benar baru kita cari pelatih. Oke. Jadi jangan buru-buru datengin pelatih yang ujungnya bakal Nih bahas tadi si Cannavaro ya. Ini gue sebagai tifosi Itali banget. Gue baru tahu kalau Cannavaro itu ternyata pernah ngelatih Tiongkok. Oh, pernah di sini. China. Iya, interim. Selama sebulan doang. Abis itu dia balik ngelatih Benevento. Jadi gini, dia tuh jalurnya tuh dia di Al Ahly, Uni Emirat Arab. Nah, Jadi Sebagai apa penasehat kayak si Cruyff ini. Oke. Technical advisor ya. Iya, iya, iya. Baru abis itu dia jadi asisten pelatihnya Al Ahly, terus dia pindah ke Guangzhou Evergrande. Jadi pelatih kepala, terus ke Al Nassr 2015. Oh banyak ya. Al Nassr terus ke Quanjian di China. Balik lagi Guangzhou lagi. Baru dia ngelatih ke Italia Benevento Serie B. Baru Udinese. Sempat di Indonesia ternyata. Berapa lama? Baru tahu gua. Dia setahun doang. Terakhir dia sebelum ke Uzbek dia ngelatih Zagreb. Berarti ini Dinamo Zagreb. pengalaman pertama sebagai pelatih timnas ya? Timnas enggak kan Yang Tiongkok pernah. beneran, tapi interim iya, kan? Tiongkok. Interim tapi. Interim ya? Sebentar doang. Hmm. Gitu. Dan tapi kalau menurut gua keputusan Uzbek ini ya nggak apa-apa kan udah lolos. Terserah dah dia mau. Dan masih Iya. ada waktu buat masih ada waktu. berbenah atau menyiapkan tim Iya. setahun ke depan. Jangan tengah jalan. Iya. Potongnya. Iya, itu intinya. Di mana? Hah? Emang ada yang kayak gitu? Nggak ada sih kayak gitu. Irak kayak Oh gitu. iya, Makanya Irak. nggak lolos. Si Iya. Adnan Dajali itu. Lu tahu kenapa gue pilih Carlos Queiroz? Kenapa? Jadi Carlos Queiroz ini tuh dia kayak bisa dibilang punya filosofi yang dia bakal ngebuat timnya dia itu untuk susah dikalahkan dulu. Baru Iya. dia akan mengajarkan untuk menang. Sama kayak Sintayong yang pernah Jeju bilang. Sintayong mau bikin timnas Indonesia itu buat susah digolin dulu. Bertahan dulu. Bertahan dulu berarti. Baru main counter attack dan kita bisa cetak gol. Makanya kan transfer terakhirnya kan oleh Roman. Buat Menarik, pemain depan. menarik. Iya, Jadi yang dipondasiin tuh back-back dulu ya. sebenarnya bagus. Tapi balik lagi, ini salah satu alasan yang kenapa gue juga kayak kurang setuju kalau sama Luis Van Gaal ya. Iya. Ini berarti jangka pendek doang nih pelatih. Iya. Iya. Karena kita, Cuman sementara tekanan buru-buru cari pelatih. gue nggak tahu kalian ada yang baca nggak? Ada statement dari Tom Bayer, tahu Tom Bayer? Tahu. Ya kan yang dulu pelatih tekniknya. Iya. Dia pokoknya ikut dalam pengembangan sepak bola Jepang. Ya. Dulu waktu gue di Asiop, gue pernah ikut coaching kliniknya Tom Bayer. Oh iya. Gue menang DVD dari Tom Bayer dikasih waktu itu karena gue salah satu anak yang bagus lah waktu itu. Oh, Alhamdulillah. andai lu nggak jadi dokter, lu oleh Romani nggak perlu ya? Iya benar, bisa gue. Indonesia udah punya goal getter ya? Iya beneran, serius. Gila lu. Nah, terus Tom Bayer tuh bilang, intinya dia ngomongin sepak bola Indonesia itu nggak akan pernah, ya susah lah Iya, buat berkembang gua pernah karena lihat tuh. karena ngeri lah intinya ya, Politik ya? dan lain-lain di sini. Terus akhirnya dia bilang, ya iyalah Jepang bisa kayak gini karena ya semua yang dilakukan itu benar-benar oh ya itu berjenjang segala macam serius lah membangun sepak bola Jepang kayak gitu. Bahkan Minamino itu semua tuh anak didiknya Tom Bayer kayak gitu. Dia tuh dulu di Jepang tuh sebagai apaan? Dia tuh kayak gue lupa dari yang kalau di timnasnya gimana tapi dia tuh di sana ikut dia tuh punya sekolah bola punya gitu-gitu. Bukan maksud gua dia bagian dari JFA atau dia swasta pribadi gitu. Nah, jujur itu gue lupa dah. Kayak dia Konsultan. punya Iya. iya kayak gitu deh. Berarti kan bagian JFA dong harusnya. Kayaknya ya mungkin ya. Yang gue tahu dia tuh pelatih tekniknya Real Madrid dulu. Tapi dia kok bisa lihat ini ya, bisa ngebacain kita ya? Maksudnya Indonesia. Dia kan pernah kesini. Pernah mau nyoba di sini. Iya. Pernah waktu itu, iya. Pernah nyoba dia waktu itu tuh lama di sini. Mungkin dia pernah kan makan nasi goreng di jalanan diminta 50.000. Wah, ini berarti negara emang doyan noko ini gitu. Mungkin. Jadi dia langsung kebaca gitu. Oh, dia dari bawah aja udah mau noko nih. Jajing banget orangnya. Iya, gimana ke atasnya gitu takutnya. Tapi gue setuju. Tapi bener. Gue setuju Kang sama yang statementnya si Tom Bayer ini. Kita berandai-andai deh. Guardiola misalnya ngelatih kita. Guaranti nggak? Enggak. Kenapa nggak guaranti? Ya akar-akar yang nggak dibenerin. Nah, berarti kan sebenarnya ya core fondasinya itu bukan di siapa yang akan gantiin sebenarnya. Iya, sebenarnya. Ya nggak sih? Iya. Harusnya Iya, apakah KLB ya, EXO out semua. setuju sih gue. Setuju. Yang gue bilang tadi, Setuju. Cepet banget gambarnya. sebenarnya kita nggak perlu butuh cari pelatih buat pengganti PK cepet-cepet. Maksud gue benahi internalnya dulu. Kalau memang udah benar. baru- Internalnya maksudnya apa nih? Internal tim Ya, atau internal federasi? Federasinya. Berarti menurut lo ada yang salah Ya, di pasti federasi? ada. Apa tuh yang salah? Kira-kira apa yang salah? Apa gini? Loh, kok tanya aku?
Iya, Oh iya, lu MC ya? Siapa apa penting salah? Lu kan bagian tahu tentang penyakit nih. Itu ada yang sakit mungkin di federasi. Kira-kira sakitnya apa? Lu kan dokter nih. Ya kita nggak usah. Bang, lo kan paling tua di sini. Pengalaman lo lebih Gua banyak. tahu nih. Ini bisa kita jawab soalnya kemarin gue sempat bahas tuntutan LGI. Ya, tuntutan LGI tentang ada 8 lah ngebahas tentang kekalahan kita, kegagalan. Salah satunya itu pola komunikasi yang harus diperbaiki nih. Emang apa? Ada berapa? Ada berapa? 8. Tahan. Heeh. Kita nanti bahas itu. Nah, Kita bahas itu ntar ya di akhir ya. Iya. tapi contekannya gue ya nggak ada tuh ya. Kita lihat. Nah, ini kan kita masih ngomongin pelatih. Dari tadi nggak ada nama Sintayong. Iya. Seandainya kalau misalkan dari RI1 mungkin minta Sintayong kembali, masyarakat minta Sintayong kembali, Exco ataupun dari pihak yang lainnya minta ST kembali nih, gimana menurut lu semua? STY kembali ngelatih timnas. Ya, Emang presiden minta kembali? Mungkin andai kan. Andai kan. Orang tua lempar bantal nih. Ya tapi tadi agak kontra nih, si Alfa kan pengennya take your time, tahan dulu sambil kita perbaiki di dalamnya. Tapi kan presiden minta segera cari pengganti pelatih. betul. Nah itu agak susah juga tuh. Kalau aku boleh nggak nih ngasih pendapat dikit nih? Boleh deh. Silakan. Ini emang panggung lo kalau Iya. ini. Justru lu duluan. Jadi kalau menurutku kalau federasi itu mau ngambil ST lagi pun ya bagus juga untuk kalian juga sebenarnya. Kalian ini siapa? Kaliannya federasi itulah. Oke. Jadi kalian bisa menekankan ke masyarakat, tinggal kalian buat aja sama Sintayong ini. Oke, lu gua ambil lagi. Gua kasih target nih ya, semifinal Piala Asia. Kalau lu nggak berhasil, lu silakan mundur. Dan masyarakat udah menyaksikan bahwa lu gagal. Dan lu bukan orang yang deserve ya. Nah, tapi satu pesan, jangan ada intervensi lah dikit-dikit. Maksudnya jangan diganggu lah selama Mau ini. itu STI mainin pemain Liga 7, Liga 8, terserah dia. Jangan diganggu. Jangan dikit-dikit. Kenapa nggak mainkan ini? Kenapa nggak mainkan ini? Kenapa Patrick 100 menit pemain nggak diganti. Siapa tuh? Nggak ada tuh lagi. Siapa tuh sebenarnya ganti? Jadi untuk federasi kalau emang pengen STI lagi itu tadi tekan aja. STI tekan aja, kasih aja target nih. Lu harus semifinal Piala Asia 2007 udah selesai. 2027. Ya 2027. Kalau nggak berhasil, Mundur. STI silakan mundur. Jadi nggak bayar Jadi kompensasi. federasi harus tekan STY. Nah, STY boleh kan nekan boleh federasi? lah. Jangan Apa? ganggu. Itu tadi jangan ganggu Ya. apapun yang dipilih dia mainnya. Pemain yang dipilih dia itu jangan diganggu, jangan ada bilang dikit-dikit anak mas. Siapa sih yang bilang anak mas tuh? Ada yang ngomong emang. Ada. Kalau netizen ngomong anak mas masih oke lah. Kalau orang-orang yang punya nama ini janganlah ngomong-ngomong anak Contoh mas. siapa? Contoh yang punya nama siapa ya? Itu lupa gue namanya. Ada lah pokoknya. Saya pernah denger ya. Pernah dengar? Oh, Oh, gitu. kok nih yang ngomong berarti? Gak tahu lah, pokoknya entah siapa Pernah duduk lah. di sini nggak? Gak tahu. bantal nih. Ngerem. Bisa nggak kalau ngomong Gue yang mendadak dia. Nggak, tapi ini gue sempet nonton podcastnya si JJ. Kemarin kita kebetulan abis ini kan mau ngobrol sama JJ. Iya. Ya. Nah, minggu depan ya berarti ya. Betul. JJ tuh ngomong gini, salah satunya syarat Sintayong balik itu federasi nggak boleh memutuskan. Seandainya Sintayong balik, harapannya JJ tuh ada klausul kontraknya, bisa dikoreksi ya. Sintayong tuh nggak boleh diputus tengah jalan apapun yang terjadi. Secara sepihak. Itu pendapat dari JJ. Pendapat si JJ, bukan Sintayong ngomong ya. Berarti nantinya akan ada persyaratan yang lebih ribet Iya. dari pihak Sintayong. Nggak, tapi emang JJ juga bilang kalau misalkan ST emang balik, ini persyaratannya bakal ribet nih. Ya iyalah. Pasti. Gue sering ngasih analogi kalau kita putus pacaran kan. Iya. Udah 10 bulan nggak nyambung, tiba-tiba lu minta balikan, kagak pernah kontak-kontakan. Ini El berpengalaman. Ya kan? Iya. Tiba-tiba lu hubungin lagi. Balikan yuk. Coba. Gue sih Nanti syaratnya panjang. bener. Gue sih nggak sabar sih kita ntar sama JJ. Iya. Nggak sabar gue. Ntar buat temen-temen nasi goreng nggak masalah kan kalau kita putus sama mantan itu putus ya lagi putus. lagi CTA gue jangan dipotong dulu Ya, sorry. Ayo, call to action. Sorry, gue lempar nih. Gue lagi CTA. Apa itu ya? Ini lagi memajukan channel kita. Kita sekarang apapun udah pakai script Bing. Ini ada di skrip nih. Elah. Lu nggak briefing dulu sih. Lu tahu kenapa gue marah-marah di awal? Itu skrip. Gimana sih? Masa sih? Gua ada dari hati itu. Kalau nggak ada Enggak. skripnya, Gak ada kalau marah-marah itu udah enak lu itu. Enggak, itu skrip. Nggak, Mana nih. pernah ngomong gitu. Buat teman-teman nasi goreng nanti ditunggu sama JJ ya. Ini apa nih? lanjut. Lu pakai skrip lu udah teratur ya? Gak jelas. Gak jelas. Nih gua lanjut ya tadi ya. Gue sepakat kan sama lu kan. Misalnya kita putus sama pacar dengan tidak baik-baik. Iya. Selingkuh. Lu Betul. selingkuh dong. Betul. Iya nggak? Iya. Lu udah ngubungin orang Iya, lain
ketika lu masih berhubungan dengan pacar lu. Nah, Tiba-tiba ngajak balikan. Gue Nah. kalau jadi pacar ngajak balikan, gue pasti gini, minimal IG lu gue pegang. Nah, Pasti ada tensi-tensi yang harus ya, dipenuhi ya, dong. yang kayak gitu-gitu lah ya. Lebih overprotective. Karena kan nggak percaya. Nggak pasti. percaya. sama trust isu mulu nih. Iya. Apaan lu? Nah, terus? Nah, dan gue nggak setuju tadi omongan si Teti yang bilang patokan lu harus suatu prestasi di kompetisi. Ya. Karena prestasi kompetisi itu variabelnya banyak. Bagan, drawing. Iya nggak? Betul. Kita bisa melaju mulus di Piala Asia nih. Tapi kalau tiba-tiba 16 besar langsung ketemu Jepang. Amsyong. Atau kayak kemarin lawan Australia. Kita semua sepakat mainnya bagus. Tapi kita dihajar 4-0. Kalau kayak gitu dihitungnya gagal apa enggak? Tapi mainnya bagus banget. Tapi mainnya bagus. Ya kan federasi tadi ini kan lu mancing lagi dah, aku gak mau ngomong lah. Ini kan udah satu lo ngomong. Gak apa-apa. Federasi ini batu, jadi mungkin mereka ya anggap mereka tuh kasih keras aja STI kan. Mereka kan mau nurutin masyarakat lah ini Iya. yang mau STI balik. Iya. Mereka pasti punya juga dong Iya. sesuatu yang mau mereka oke, ku terima ini STI, ku paksa ini STI balik. Tapi aku ngasih syarat ke dia lolos semifinal ya. Kalau dia nggak lolos, kalian harus terima STI mundur kan gitu misalkan. Iya. Jadi berarti bentuk targetnya itu murni pencapaian dong. Nah iya, mau capaian. Bukan kan gini Kang. Kalau misalnya gameplay itu kan subjektif. Iya. Kita menilai itu gameplaynya bagus. Ya. Tapi secara hasil zong. Gue tahu nih yang dimaksud omongan dia. Gimana? Jadi kalau siapapun nanti pelatihnya, kalau gagal bakal ada teriakan Sintayong. Nah. Dengan dia manggil Sintayong Balik. dan terbukti gagal di Iya. Piala Kan Asia. semua Nggak bisa lagi Udah gitu biar aja. stop. Sintayong. Berarti mengorbankan prestasi nih. Tapi kalau STI semakin ditantang, Toto final. Iya Ayo, sih, yuk ya. Pak Ed, yuk ambil mantau final Piala Asia. Terakhir kayak gitu ya. Iya. Dia kasih target cuma lolos grup sampai final. Nah, tantang aja Tayong nih, karena Iya. ilmunya keluar kalau tantang. Tapi kalau usah jauh-jauh dulu, Piala Asia AFF dulu deh tahun depan. 2026 ya? Iya. Itu Piala Center tuh apa lagi? Sabar. Masalahnya gini. Gak usah ngimpi-ngimpi Piala Piala AFF Tahun ini, depan ya. Pildun-pildunan. Piala AFF ini itu jadwalnya Akmal jadwal lo libur. Semua pemain abroad bisa dipanggil. Bisa dipanggil. Juara kita. juara dong. Kalau Kalau pelatih Sintayong, juara nggak? juara. Siapapun pelatihnya kalau pemainnya full, aku yakin juara. Ntar dulu, lu masih setuju nggak? Ini kan dia udah ngebet banget nih Iya. Sintayong. Kalau lu? Enggak. Karena? Gue nggak mau Sintayong Ya balik. lu kan beberapa kali nih. Karena namanya gue udah terlalu selalu wangi gue ya. bilang gue nggak Iya. mau. Karena? Gue juga gak setuju Sintayong balik. Kalau gue as a supporter, Kenapa? gue nggak setuju. Ya, lu berdua deh. Gua dulu. Iya, Ya, silakan. POV lu. Nih, kalau gue, Sintayong tuh udah ngasih legacy kan. Ya, itu setuju. Udah ngasih legacy. Apa aja tuh legasinya? Ya dengan dia potong generasi. Kalau bukan si Tayong ini yang latih, kita nggak akan kenal nama Rido di senior, nama Lino di senior, nama siapa lagi ya yang dia berhasil potong-potong ya? Arhan di senior, Ya, Hernando. Hernando, nggak akan. Lu pasti lihatnya Rizky Pora. Dengan segala hormat nih, sorry nih ya. Ya, setuju. Manhati Lestusen. Terakhir tuh. Kemarin buktinya kita semua ngeliat nih. Mark Locke tuh udah nggak waktunya lagi main di timnas. Udah nggak timingnya lagi, masih kasih main. Mengorbankan Jenner. Nah enggak? Intinya mindset yang ditanamin Sintayong ke supporter bahwa hasil itu belakangan. Yang penting progresi dan juga lu berani ngasih jam terbang nih buat main-main muda nih. Sip, betul. Supaya si tim nasional ini sustain bertahun-tahun. Metodenya potong generasi. Metode potong generasi itu yang menurut gue legacy yang selama gue hidup nonton timnas itu belum pernah. Belum pernah ada. Dan itu bisa dicontoh dong ya ke generasi-generasi berikutnya. Misalnya kayak yang sekarang nih, lagi kurang juga generasinya. Ya udah, potongnya ganti yang U17, Kayak gitu betul. ya. Bisa kayak ntar Oke. U7 sama naik U23. U20 dong. Iya, U20. kayak jadi setuju Iya. gua tuh. Terus apa lagi? Selain Itu. Dan dia tuh gaya bermain. iya, dia udah ngasih tahu nih Indonesia tuh nggak cocok megang bola. Dia udah ngasih contoh tuh. Hmm. Lu lawan Australia mau main di GBK pun kasih aja Australia pegang bola. Possession selalu menguasai gitu ya di zaman Patrick juga ya. Iya, dan itu membuktikan bahwa itu nggak works di kita Iya, gitu. possession boleh menang, shot on targetnya nihil. Iya. Mungkin untuk saat ini. Mm-mm. Terus yang lu khawatirin apa? Setelah dia udah ngasih legasi Nah. nih. Yang gue takut kalau dia balik ke sini, Iya. yang kata Teti tadi, lu itu cuma jadiin bahan buat ngebuktiin kalau Sintayong itu udah nggak layak. Hmm. Karena kan variabel lu untuk mencapai suatu pencapaian di turnamen itu banyak. Tet. Betul. Bukan melulu soal trofi ya. Gini deh, kita semua sepakat lawan Bahrain kita dicurangin. Harusnya kita 3 poin tuh. Ya enggak? Tapi secara data, seri. Akhirnya secara datanya Sintayong 3 pertandingan, 3 kali imbang. Harusnya kita menang 6 lawan Bahrain. pertandingan 6 pertandingan 6 poin. Akhirnya secara data itu yang muncul. Iya, benar. Kalau gue nggak setuju karena gini, Ted.
potensi si Tayong ini dikerjain oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu gede banget. Dikerjain. Masuk Masuk akal dikerjain itu kayak begini Bing maksudnya. Kalau Kayak statement lu itulah. Itu nggak dikerjain, itu menantang. Bukan. Kalau itu kan ya. menantang dia beda. Maksudku hasilnya. Kalau apa ini yang kontra nih. Kalau Alfa gimana? Kalau gua lu inget nggak waktu pemutusan kontrak kerja sama Sintayong secara sepihak? Ya. Gimana perasaan orang yang sudah melatih kita sepenuh hati tapi diperlakukan seperti itu? Ya. Siapa yang berani menjamin kalau Sintayong balik ke timnas Indonesia kejadian ini nggak akan terulang? Ya. Siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Nah, gua nggak mau Sintayong terjatuh di lubang yang sama. Berarti lubang ini buruk banget ya? Buruk lah. Berarti harus lubang ini dulu ditutup nih. Tapi kalau gue lebih nebelin nih statementnya Tebing ya. Gue nggak yang pro banget STY balik. Tapi kalau misalnya ditantang, lu jual gue beli. Harusnya gitu. Kalau misalnya yang diomongin Tebing benar, federasi bisa ngasih target segala macam, balikin lagi. Gue ikut AFF, gue jamin gue garansi juara. Tapi lu pastiin 100% yang ada di DSP Garuda Calling lu bisa masukin. Iya. Setidaknya yang dia mau. Yang dia mau. Iya, Yang dia mau iya semua, dong. yang dia Iya. mau semua. Yang di luar negeri datang semua lu jamin, gue jamin Juara. Nah itu harusnya si Tayong kalau misalnya tiba-tiba federasi nantang, lawan. Iya, maksud itu ya. Saya tuh nanti Jadi si Tayong itu jangan dikasih ini iya aja ya. Iya. Udah cukup dibodohin ya gitu. Iya. Dan mungkin sekarang di belakang lagi kayak gini nih. Kan suaranya kencang banget kan. Iya. Sintayong ditawari oleh federasi untuk kembali tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Terus Per kita akhirnya tapping ya. banyak banget nih yang rame. Karena Rame itu banget maksud nih. gua harus berani. Kalau misalnya lu jual gue beli. Iya. Jadi biar selesai perdebatan nama STY Stadion. Betul, karena dua-duanya tersandra nih. Sintayong tersandra, federasi Federasi tersandra. Jadi sampai mentok benar-benar Sintayong udah ngeluarin semuanya, dikasih support semuanya dan nggak berhasil. Oke, selesai. Jadi Iya, lu udah gagal berarti ya. fans-fans kayak Tebing gini. Enggak lah, karena aku memang harus gitu. Iya. Kan. Pokoknya yang suka sama Sintayong untuk megang timnas Indonesia Udah selesai. udah selesai gitu. Udah tahu kualitasnya Sintayong emang ya Mentok. udah. Udah. Sebenarnya kemarin federasi punya peluang untuk menghapus nama Sintayong asal lolos Piala Dunia. Itu yang Harusnya. Iya, itu dari awal kita udah bilang itu kan. Iya. Tapi ternyata Kan emang nggak lolos. Kita kan masih kurang katanya permainannya. jangan lu kayak mau closing kalau kayak gitu. Lu kayak mau closing. Lu main Iya, lu ngambil jatah gue ya. Faktanya cuma Indonesia doang satu negara di round 4 kemarin yang 0 poin. Oman tuh seri lawan Qatar. Iya. Cuma Indonesia yang 0 poin. Emang belum layak masuk Piala Dunia kita emang. Layak Bing harusnya Bing. Tapi secara teknis kita semua sepakat kalau Sintayong ini kalau dia balik lagi ngelatih timnas, pertama dia nggak butuh waktu. Adaptasi, betul. Dia udah tahu peta, dia udah tahu karakter pemain. Itu yang lanjutin apa yang udah dibangun Ya, sebenarnya. Iya. ini secara teknis, tapi kan secara non teknis Itu yang gue takut. siapa yang menjamin Sintayong nggak akan kejadian ini nggak akan terulang? Justru itu. Dia udah tahu tuh karakter yang sana. Dia pasti bisa jaga-jaga nih. Nggak bisa. Nggak Ted. juga, nggak Ted, bisa. dia sendiri. Lawannya banyak, nggak bisa. Oh, di sana banyak berarti lubangnya nih. Lah. Harus ditutup lubangnya nih. Ambil tanah tutup yuk. Nggak bisa. Mulutnya siapa sih bikin bisa dipegang sekarang? Ups. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi intinya sih kalau dari gua sama Alfa, kan gua kan sama Alfa tim 100% Sintayong gak usah balik. Iya. Dalam hati pengen jelas. Di sini kan posisinya gua Kang Didi kan kita sebagai pengamat ya. Ya. Pengamat NPC tapi kita. Tidak diakui di mana-mana. Melakukan self claim aja. Ada lah follower kita. Ada yang mengaku ya. Ada bangsa 100-200. Iya, ada lah. Bawa paruh bayi. Enggak, kita secara teknis paham betul kalau Sintayong itu adalah pelatih yang paling cocok. At least sampai sekarang. Ya dong. Dia udah tahu nih, pemain Indonesia tuh sorry to say, football IQ-nya di bawah. Apalagi yang didikan asli lokal. Ya. Makanya kita nggak bisa pegang bola. Kita tuh punya keunggulan di speed dan fisik. Makanya itu yang dibenahin fisiknya. Kan kekurangan kita fisik nih. Lu kalau mau main kenceng, fisik lu harus bagus dong. Iya, stamina. Ya nggak? Akhirnya dibantu dibenahin sama Sintayong nih. Tapi itu dari hati kecil gue pengen banget Sintayong balik. Tapi sejatinya yang gue takutin itu dia dikerjain kalau balik ke sini. Ya. Tapi kalau gue ngeliat dari polanya JJ nih, dia kan sekarang lagi bertamasya ya. Ya. Keliling. Lagi keliling JJ. Yang gue lihat dari cara dia
mulai ngebongkar satu persatu, menurut gua semakin dia bersuara semakin gak mungkin sih. Iya. Itu yang gue bilang tadi. Harusnya. Karena Semakin dia logikanya bersuara semakin gak. ini kita lihat nanti di pertapping kita sama JJ ya, kita Iya. lihat ya. Tapi kan tadi gue juga bilang sama kalian semua off cam. Kita banyak banget rencana. JJ mau bongkar ini, mau bongkar itu. Percaya gue. Kalau JJ udah mulai stop ngebongkar, Sintayong balik. Betul. Tapi kalau JJ masih ngebongkar, Sintayong nggak bakal balik. Betul. Ntar ditunggu episode makanya ya kita sama JJ ya. Tunggu ya. Dan botol gitu ya. Berarti kalau misalnya tadi lu bilang kalau misalnya JJ stop ngebongkar ada kemungkinan dibalik. Iya. Kemungkinan. Kalau JJ masih Makin ngebongkar, bongkar-bongkaran. Nggak bakal lah. Make sense nggak? tapi bisa aja dengan dia ngebongkar nih. Jadi pengen duri di dalam dagingnya. Atau mungkin gini, kalau JJ tetap ngebongkar, dia lagi mempersiapkan. Kalau STY balik, oh ini perlawanan. Itu bisa Oh, jadi buat jaga-jaga biar dia butuh backupan dari supporter ya. Iya, itu bisa ini. Jadi semua orang juga tahu ini nggak boleh terjadi lagi nih. Bisa jadi sih. Senjatanya Tapi itu buat bisa jadi buat sih. nyudutin federasi kan tadi kayak siapa sih lo tadi sih bilang gitu maksudnya kalau misalkan federasi mau ngasih persyaratan, Sintayong juga harus berani lawan. Teti yang ngomong. Iya. Tapi aku berpikir positif kok. Nggak sampai ke situ lah. Bener. Apaan sih? Nggak, aku pribadi tuh berpikir positif. Ini maksudnya nggak mikir sampai ke jauh itu kalau aku sendiri. Nggak bisa, itu speaker harus jauh. Ya itu kan sebetulnya bukan, kalau misal kita mau ngomong konotasi, ya emang kelihatannya perlawanan ya. Tapi kan ya itu kontrak kerja aja gitu. Kalau Iya, misalnya gua dikasih target segini, Mhm. ya lu bisa ngasih apa? Hmm. Gitu. Iya. Sebetulnya sesederhana Ya, itu. Itu kan tinggal adu kekuatan mereka aja udah. Batu-batuan. Negosiasi. Sebenarnya kalau federasi transparan dengan keputusan-keputusan itu seharusnya supporter juga nggak banyak bertanya-tanya. Iya. Bukan itu bahasan terakhir ya? Justru itu. Oh, masuk ini. Seharusnya pihak federasi transparan seperti yang diminta sama teman-teman. Dari Lah Grande ya? Apa UG sih? Lagrande. Grande. Emang apa ya sih pada Didit? Ya buka dong IG-nya, gua kan enggak megang. IG siapa? Lagrande Ngomong, Indonesia. ngomong. Lagi di Indonesia. Ada 8. Ada Jadi- 8 poin. Yang poin pertama itu pecat Patrick Kluivert. Itu sudah. Gak ada. sudah. Di mananya? Ada. Oh. Di situ. Coba. Cuma Gak ada. di bawah enggak ada ya? Gak ada kepotong di sini. Ya, di postingan gua. Di dulu ya? Postingan Coba lu. lanjut ngomong dulu. Postingan lu di mana? TikTok IG ada. Coba lanjut dulu. Nih. Nah, Itu poin pertama kan itu Udah terlaksana. Nah, udah terlaksana ya. tuh. Boleh Pak Didit. Dan kasih tahu. Jadi teman-teman LG ini bertemu langsung dengan Pak Sumarji. Sumarji. Di kantor PSSI ya? Di kantor. Itu tuh kantor PSSI terbuka ya buat kayak gitu ya? Gua nggak tahu. Kali-kali kita yang kantor PSSI. Nggak bisa. Mungkin karena emang Lagrande ini kan emang salah satu supporter yang Nah kan kita supporter. Sudah terdaftar. bukan sudah terdaftar gitu bang. Kita daftarin dong. Tapi bukannya Bisa nggak daftar? Garuda ini. Tolong dong. ya Pengertiannya. biasanya itu yang tolong dong itu Pak Arya kan maksud lu kan? Pengertian dong. Ya itu biasanya yang nemuin sport tuh Pak Arya loh. Iya. Tolong dong. Nah, lu bisa langsung ke Pak Arya tuh Garuda Grande. ini. Iya, benar. Iya. Kenapa Pak Sumarji? Tolong Tapi ya. boleh Lagi dibacain sibuk. poinnya dulu. Ya nomor 1 ini pecat Patrick Kluivert Udah. secepatnya. Udah. ya. Terus kedua mengangkat pelatih kepala berikutnya yang memiliki rekam jejak yang bagus. Sepakat. Terus nomor 3 Bapak Erick Thohir dan komite eksekutif memberikan permohonan maaf kepada masyarakat sepak bola di Indonesia. Belum ada. Permintaan gue juga. Iya, gua juga. Minta yang mana tuh tadi? Minta maaf. Minta maaf. Jadi minta maaf bukan karena hasil, tapi berminta maaf kayak ini tuh semuanya tuh runyam peran kita loh gitu. Ya. Salah aku loh. Ya dari pergantian pelatih dan seterusnya ya. Hmm. Terus yang keempat, para exco harus berhati-hati dalam berbicara kepada masyarakat. Apa lu bilang? Dia langsung bilang gua. Apa lu? Ini keras nih. Itu ada itu di surat Itu ada, ada. makanya gua bahas. Wih ngeri. Kamu siap-siap ya. Nah ini penting, Benar. penting karena ya siapapun pelatihnya kalau misalnya exco-nya masih Suka cuat gitu ya? nggak berhati-hati nih bahasanya lah Grande Iya. aja, nggak berhati-hati dalam berkomunikasi sama masyarakat sepak bola, takutnya ngeganggu terus gitu. Selamat pagi gitu. Akan Bukan cuma menimbulkan saya ya. perspektif negatif. Iya. Selamat pagi Jakarta gitu. Jangan. Selamat pagi ganti kayak selamat pagi Indonesia. Siapa sih? Selamat pagi kan bagus dong. Iya bagus. Selamat pagi Jakarta yang bagus. Enggak, maksudnya dia itu yang postingannya itu yang Udah diam. Ya. Lanjut, tim pelatihan terbaik. Iya, gua tahu. Itu maksudnya. Gua Kursi lu miring, lurusin lu. Iya. Kursi lu miring. Lu lama-lama gue tonjok lu. Lanjut Kang. Cicilan sih.
Oke, itu ya. Selanjutnya. Exco-nya diminta lebih Hati-hati. hati-hati sama LGI. Ini poin berapa nih? 5. Oke, lanjut. Di setiap kompetisi yang kalian ikuti harus dijelaskan sejauh mana targetnya. Oke. Berarti harus transparan ya? Iya, jelas dong. Kan sering banget ya. Iya. Eh, Awalnya bilang awal apa? bilang apa? Udahannya giliran gagal. Ah, enggak kok itu mah. Contoh, Piala AFF 2004. 2000. Itu paling telak. Paling telak ya. Paling Targetnya bilangnya Gak ada nggak punya target. target. Tiba-tiba Yang terbaik. yang terbaik doang kan. Tiba-tiba gak lolos grup, kena. Iya. Ya harusnya ada analisanya lah nih dengan soal kayak gini gimana kira targetnya. Berarti maksudnya lagi ronde ini segala macam hal kayak secara target, mungkin secara hal-hal yang sebelumnya nggak pernah diutarakan harus diutarakan ya. Ya ada KPI-nya lah. Anjay. Yoi. Jadi maksudnya masyarakat supporter berhak tahu berarti. Awal kan kita kan nggak tahu apa-apa. Ya, jadi kita nggak tiba-tiba marah. Oh ini kagak Lolos berhasil nih. Iya. Tapi kan sebenarnya Oh targetnya nggak ada. Iya. Nggak ada. Iya. Harus jelas ya. Iya. Berarti sebelumnya emang suka berubah-berubah tuh kayak Power Ranger. Baca hitam juga. Iya. Lanjut. 6. Biarkan setiap pemain timnas untuk bebas bersuara. Sabar. Ini Gini. Lagrande nggak mungkin dong ngomong kayak gitu kalau tidak pernah terjadi harusnya. Betul. Contohnya siapa pemainnya? Yang dihapus postingannya. Ini langsung disebut. Maksud saya, Hubner itu kan emang udah jelas banget. Iya. Iya. Jenner. Ini jelas ya. Jenner nge-post foto. Jenner post foto sama Sintayong. Besoknya ditanya bener kan? mungkin IG-nya error makanya Kalau terhapus. enggak kalau Jenner itu kan ngepost sama pelatih lama. Kalau Hubner itu kan kayak Bilang gua tuh harusnya semua orang tahu. Semua orang tahu siapa yang layak ada di lapangan. Iya. Kan itu bagian ya gua enggak tahu juga lah. Kalau itu Wagner begitu gue nggak benerin loh itu. Salah Iya. itu. Makanya Enggak, itu lebih tapi tepat. Hubner salah Iya. karena Hubner juga nggak repost kan. Itu salah itu kalau kata-kata begitu. Iya. Soalnya kayak seolah-olah so jago banget ya. Jangan. Iya. Nggak benar. Tapi Kayak- kalau postingan si Ipar tuh mungkin IG-nya lagi Gak error. mungkin IG error, Di Belanda. postingan itu doang yang dihapus. Itu kenapa sih gara-gara ada foto Sintayong ya? Iya. Nggak tahu. Cuma Ada, maksud gua, sebenarnya ada. Captionnya caption. Tapi kalau Tapi Asnawi tidak masuk dalam tim kepelatihan yang ini. iya. Jadi Arahan juga enggak. Jadi nggak dihapus. Enggak. Enggak, tapi ngomong-ngomong soal postingan ya. Enggak mau bahas yang postingan Jai. Perdong. Itu kenapa sih? Lanjut dulu, selesai ini dulu. selesai Saya dulu ya, Tadi saya kan dulu ya. udah dibahas di awal kan? Belum sebut Enggak, maksudnya teaser. Oh, teaser. Oke, nomor 7 lindungi para pemain timnas dan kelompok umur. Lindungi kenapa? Apa ya? Enggak tahu juga nih. Lindungi para pemain timnas kelompok umur karena Kali kan sama beberapa kehilangan kebotak. apa? Foto lu lagi. Lanjut aja 8. Berikan waktu yang lebih banyak pada supporter untuk berinteraksi. Berinteraksi. Yes. Berarti sebelumnya kurang ya waktunya ya? Bukan kayaknya Gue masih nggak Bukan dapat. kurang sih, lebih dibatasi mungkin. Enggak, berarti kalau yang gua tangkap ya dari 8 poin ini, intinya Lagrande ini sebagai support ya komunitas supporter yang terbesar ya mungkin ya, sama terbesar UG lah ya. mungkin. Salah satu terbesar lah. Untuk tim nasional, mereka minta tuntutannya itu kaitannya sama gimana caranya hubungan antara supporter sama pemain itu lebih dekat sebenarnya. Kalau menurut gua ya, Iya. intinya kita tuh supporter pengen tahu pemain ini update-nya apa. Dengan poin yang jangan harus diberikan kebebasan, berarti kan sebelumnya Iya. nggak sebebas itu dong. Ya, unik juga ya ada pernyataan. Ada pernyataan itu ya. Hmm. Seolah-olah nunjukin sebelumnya berarti lu nggak boleh ngelakuin ini ya, lu nggak boleh ngelakuin ini ya. Bisa jadi. Iya nggak sih? Tafsirannya jadi kayak gitu. Lu boleh live aja, kalau live boleh. Jual parfum. Live, kalau lagi latihan di live kan Latihan, boleh. jadi. Nah itu boleh. Tapi kalau luar dari konteks aturan jangan gitu. Ini gua lagi ngomongin Jerman ya. Jerman suka live tuh kalau Oh iya latihan. benar. Benar. Jerman. Muller ya. Iya, Jerman suka live tuh kalau lagi Mulai latihan. timnas Indonesia juga pernah Iya. live di TikTok. Benar. Lagi awal-awal biasa. Kan 15 menit awal emang bebas terbuka. Gak usah takut kayak gitu-gitu. Lu kenapa jadi parno sih? Kok jadi parno gitu sih lu, Ted? Takut disuruh jalan dulu lagi jalan jongkok. tapi Tutup lanjut Arul. Ini tuh balik kayak tapi 8 poin yang disampaikan sama Lagi LGI itu benar-benar menyuarakan supporter hati banget. supporter. Betul, Hati Suara hati supporter supporter. banget. Poinnya dapat semua. Tapi gue suka yang poin yang dia bilang exco jangan sembarangan ngomong sih, gue suka sih. Kenapa? Dia terus terang ngomong. Ya, pola komunikasi. Kan waktu Pak Arya kesini kan gue bilang, Pak, kita tuh kritik federasi itu boleh gak sih? Kan gue Boleh, gitu. dia bilang. Kata dia boleh kan? Cuma maksud gue, cara Pak Arya jawab netizen tuh ketus banget anjir. Jujur aja gue bilang, padahal kita ketemu di sini mau di on cam maupun off cam, sebenarnya dia nggak sejahat itu. Iya dia baik banget. Cuma Maksudnya kalau asik ngelihat gitu loh. respon, ini Pak Didi pernah di, iya kan? Udah cair ya. Kayaknya karakter aja sih. Iya, maksudnya
dia kalau di sosmed tuh kayak ketus banget. Itu kali yang dimaksud sama si Mungkin. Lagrande. Lu tuh figur exco nih. Harus hati-hati. Harus hati-hati dalam bersosmed sebenarnya. Tuh. Karena orang akan melihat lu. Jangan reaktif juga kali. Iya, Kalau yang reaktif biarin tebing aja ya. benar. Sama Arul. Sama Arul. Sama gue. Iya maksudnya benar gue setuju sih. Ini no hard feeling ya Pak Arya dan mungkin exco lain ya. Bukan cuma Exco sih. Ya kan dia sini tegasin exco. Iya maksud gue kalau perlu ditambahin ketumnya, waketum, sekjen semuanya harus Iya, hati-hati. intinya jajaran federasi ya. Iya, soalnya kita kan lumayan sensitif gitu sama yang hal-hal yang kayak gitu. Iya, Supporter kita. jangan terlalu terlalu sembarangan lah. Karena orang akan melihat lu. Gini deh, patokannya gini deh. Kita sebagai, ya mungkin Farhan, Kang Didi yang udah punya angka follower banyak. Pick me. Dia pengen dibahas. Si pick Bentar lagi me. 400.000. Gak gini, Nah, kita ngomong sesuatu aja, mungkin ada ratusan orang sampai ribuan orang yang mengiyakan omongan kita loh. Iya. Apalagi orang-orang kayak betul. exco, ketum. Jadi harus lebih berhati-hati lagi. Iya, Sepakat. Itu gue suka tuntutan itu. Setuju. Setuju ya sama tuntutan LGI ya? Iya. Setuju lah. Iya, Iya, bukan cuma hati-hati yang dikeluarin, tapi timingnya kalau nggak perlu keluar ngomong Nggak usah. nggak usah, Nggak usah, gitu ya. Kurang-kurangin lah. Kan nggak nanya aku dari tadi tutup gini. Kenapa? Ini aku ngajarin federasi biar lebih berhati-hati kalau ngomong. Berat. Saya lu Kang Galon. Langsung jedak jeduk. Wih. Iya. Habis ini buat Tag Pak kontennya. Arya. Dan Diam. Dah, lanjut. Lu Dah. apa ada kenapa sih? Hah? Apa ada kenapa? Nggak apa-apa, kami kan baik-baik satu kampung. Iya, ini. satu kampung. Oh, ini orang tebing tinggi juga, Enggak, maksudnya orang sana. Sumatera. Sumatera. Gue juga Sumatera Utara. Iya. Tapi lu mau klarifikasi gak di sini? Nggak usah. Udah lanjut, Fer. Ini nanti tolong potong ya. Gak mau. Lanjut, Mas. Enggak, karena kalau ada sesuatu yang hoax, itu ya. pasti dibantah. Pasti. Seperti kemarin ada pernyataan dari Pak Andre Rosiadi mengenai salah satu pemain, Hmm? itu harusnya dibantah. Ini kan nggak dibantah. Belum. Tapi nanti akan kita bahas lagi di episode selanjutnya. bersama JJ. Bersama JJ. Bersama JJ. Ya. Jadi episode kita, ini kan kita tag organ ya. Betul. Habis organ kita mau tag soal League Ang dulu, dukun bola. Yoi. Baru kita tag sama JJ. Berarti ada JJ, ada Pak Andre. Wah, Oh, kalau JJ itu memang Andre ntar. Ya tergantung. Nanti, kita lihat nanti. Berarti Kita ini lihat nanti ya. berarti tamunya tuh JJ, Pak Andre. Kan biar temu titik temunya ini bertiga, yang bener yang mana. Nganggur. Iya, maksudnya Lagi diajak nongkrong, ngobrol. lagi nggak ada kerjaan. Kagak dia udah ikut latihan. Oh iya. Iya. Ngasih kerjaan editor. Tolong ya editor ya, tolong. Oh iya. Enggak, Oke. Dengan begitu, ini tadi udah semua kita bahas Ya. dan sepertinya ada yang belum dibahas. Dan ini akan masuk di injury time. Jadi di injury time ini pembahasannya nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang. Kita bahas soal postingan JZ, Calvin Verdong, Iya. sama JPL Pesi. ternyata nggak cuma bisa ngegendong negara, tapi ternyata JITS juga bisa ngegendong federasi. Bukan menggendong. Menyapu. Bukan bisa menyapu bola. Oh iya, menyapu. Bisa juga menyapu statement dari Silakan di injury time ini gue kasih kalian untuk membahas. Nggak, Gua tapi mau gini. diem aja. Tapi gue juga sebenarnya pengen diem aja sih, soalnya gue udah mulai diserang-serang orang. Jadi gini, orang bilang katanya Jai itu ngelakuin itu untuk meredakan suasana. Ya, gue sepakat. Ya. Ya, itu kan di situ kan dia kan posisi kapten, ya nggak? Apapun yang diomongin, supporter pasti mengiyakan. Cuma jangan sampai pandangan supporter kepada Jai itu dimanfaatkan Iya, Ya. untuk menutupi hal-hal yang harusnya kita kehajar nih. iya. Kan sekarang supporter itu benar-benar kritik keras banget federasi nih. Dan minta inilah tanggung yang jawabnya. harus dilakukan. Iya. Iyalah. Dan ini tuh sangat terlihat polanya gitu loh. Seorang Verdong yang nggak pernah ngepost, Iya. nggak make Dan sense. ini aneh banget, iya makanya. Sepanjang itu Verdong nggak mungkin Verdong ngetik sendiri. Pemain timnas ada banyak banget. Nggak Berarti bukan mungkin. kritikan Verdong. Mungkin. Tapi Biar nggak kena pidana ya. Mungkin. karena mungkin ketika Verdong udah dikirim Iya, dia tinggal. template. Jadi menurut lu Verdong di Pakai endorse. endorse dong. Enggak? Jadi menurut lu ini Verdong nih udah di brief berarti. Apaan? Ini draftnya. Dekat dia lagi. Dia tinggal posting doang. Dekat dia lagi. Sama pelatihnya Lille. Iya bisa Iya. jadi. Iya. Red card-nya berapaan kira-kira Verdong? red Tapi card? yang di-mention bukan pelatih Lille itu jelasin sama Iya, nama ada RT. nama. 3 kali gue itu, 4 kali. Bukan pelatihnya Boda di. Nggak, Tete apa Mister apa sih namanya? Sama Joy PLPC juga. LPC Yang juga. Joy gue nggak baca yang Joy. Mirip. Gila ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa selanjutnya yang akan posting? Yo, besok yuk, siapa yuk? Sebelum ke situ, gue lihat malah ini agak aneh nih. Ini kan
ada hubungannya sama pemecatan Kluivert. pelatih kan? Iya. Kluivert. Kok nggak ada satu orang di antara tiga itu nyebut Thank you, Kluivert? Peter Kluivert. Iya. Tapi Pak Ete ngucapin terima kasih ke Kluivert. Iya lah. Tapi waktu Sintayong dipecat nggak ada ngucapin terima kasih ke Sintayong. Fun fact. Tapi kan preskon levelnya lebih tinggi dibandingin status. Dibuatin preskon. Iya. Tapi Nggak apa? terima kasih. Itu ada ucapan terima kasih nggak? Nggak tahu ah. Gue takut Nggak tahu lah, nggak tahu, nggak mau. Setahu gue coba ada bilang semoga Sintayong itu sukses di tempat barunya kayak Oh gitu. itu gue nggak tahu dah. Takut salah kalau ini. Gue takut sama air putih, betul. Gue takut sama air putih. Background air putih ngeri, bener. Jadi gak usah. Udah nggak percaya. Udah. Ya balik lagi stop. tuh ke pemain-pemain itu. Menurut lu Gimana menurut lu? Hah? Pemain-pemain yang bikin postingan kayak gitu. Kalau aku sih untuk tentang pemain, untuk maaf dong, no comment. Hah? No comment aku, nggak bisa ngasih statement apapun untuk tentang pemain ini. Apa? Karena aku memang nggak ngikutin waktu mereka berbuat itu, aku nggak ngikutin. Jadi nggak tahu aja gitu. Ya, intinya kita sangat respect dengan para pemain. Iya dong. Sangat respect. Tapi kalau respectan kita ini dimanfaatin, gue sih nggak suka. Kalau gue ya, karena ya sangat aneh menurut gue seorang Verdong ngepost tuh kayak gitu. Nggak, sangat tidak Verdong sekali. Apalagi nggak ada disclaimer kayak Iya, ya. Jaya kayak gue nggak pernah nggak biasa-biasa posting kayak begini ya. Iya. Jadi JIC selain pinter nyapu bola, juga pinter nyapu kesalahan federasi. Gila. Itu buat opening bagus ya buat temen. Kayak gitu ya. Federasi apa ketua federasi nih? Iya beneran, soalnya dia nggak nyebut PSSI tapi Iya, nama. Joy juga tuh. Tiga-tiganya. Selain jago bertahan, jago mempertahankan kegagalan timnas Indonesia. Keren memang. Udah. Gue sih gak sabar sih minggu depan ya. Iya. Kita lihat aja nanti. Iya, gue pengen tahu banget kurang-kurangnya federasi Tolong, sama Mas, tadi timnas. ya. Nah, Bing kayak gini Bing kalau udah mau closing. Jangan dibacain. Udah tahu semua. Iya, udah tahu ya. Viewer kita kan udah makin Iya. banyak, makin pintar. Tadi gue ngomong gitu di malu. Kayaknya kita harus ganti-ganti closing deh besok ya. Ganti closing ya. Iya. Semoga Semoga kekurangan ini itu bisa segera dievaluasi. Ya. Kalau ada yang munduran kurang. dikit. Oh jangan ya. Nggak kelihatan gua kan. Kalau ada yang kurang dari federasi kita, semoga bisa dibenahin. Dan Amin. kagak kebanyakan gimmick lagi. Amin. Betul. Dan kalau dari kita ada yang kurang, namanya juga Nasi goreng. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Aduh.